Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Rekayasa Fondasi 1. Saya M. Tanggumilar Pancaputra. Rekayasa Fondasi 1 membahas tentang apa itu fondasi. Fondasi merupakan bagian dari struktur suatu bangunan yang terletak di bagian bawah dan berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur bangunan yang ada di atasnya ke lapisan tanah yang ada di bawahnya tanpa mengalami kegagalan. Terdapat beberapa jenis fondasi. Pertama adalah fondasi dangkal, yaitu kedalaman 0 sampai 3 meter, dan yang kedua adalah fondasi dalam, yaitu kedalaman lebih dari 3 meter. Fondasi dangkal kedalamannya 0 sampai 3 meter biasanya digunakan untuk rumah sederhana ataupun bangunan-bangunan sederhana lainnya. Sedangkan fondasi dalam biasanya kedalamannya lebih dari 3 meter. Ini digunakan untuk bangunan khusus atau bangunan yang tinggi. Terdapat beberapa beban ataupun beban yang bekerja pada fondasi. Yang pertama adalah beban horizontal, seperti beban gempa, beban geser, dan lain-lain. Kemudian beban vertikal, seperti beban mati, berat sendiri bangunan, beban hidup, dan lain-lain. Terdapat beberapa kriteria pemilihan jenis fondasi. Yang pertama adalah jenis tanah dasar, kemudian struktur atas yang ada di atas fondasi, lingkungan sekitar pembuatan fondasi, dan waktu serta biaya pembuatan fondasi. Hal terpenting dalam mendesain fondasi adalah tentang sifat tanah di lokasi tempat fondasi itu didirikan. Maka perlu dilakukan upaya penyelidikan tanah untuk memperoleh informasi bawah tanah dalam merencanakan fondasi tersebut. Berikut beberapa tahapan dalam penyelidikan tanah untuk mendesain sebuah fondasi. Semua dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Berikut gambaran dari penyelidikan tanah di lapangan dan pengambilan sampel di laboratorium. Selanjutnya merupakan hasil-hasil dari penyelidikan tanah, yaitu sifat-sifat kondisi tanah yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari penyelidikan tanah yang biasa digunakan untuk desain dari sebuah fondasi. Dalam rekayasa fondasi 1 terdapat dua bahasan utama, yaitu fondasi tapak dan dinding penahan tanah. Fondasi tapak adalah fondasi yang terbuat dari batuan bertulang menyerupai tapak, biasanya digunakan untuk bangunan yang tidak terlalu rumit. Berikut adalah contoh penggunaan fondasi tapak. Selanjutnya, bagaimana menganalisis fondasi tapak? Terdapat banyak persamaan yang digunakan untuk mendesain fondasi tapak. Di antaranya adalah persamaan dari Profesor Cerizagi, di mana kita akan melihatnya berdasarkan bentuknya, berdasarkan diagram tegangan kontak, kemudian berdasarkan luas dasar fondasi dan beban izin. Selanjutnya, kita akan menganalisis stabilitas dari fondasi tersebut. Stabilitas terhadap geser, kemudian stabilitas terhadap cooling, dan stabilitas terhadap kegagalan daya dukung. Semuanya memiliki faktor keamanan yang harus terpenuhi. Selanjutnya adalah dinding penahan tanah. Biasanya digunakan untuk menahan tanah lepas ataupun tanah alami untuk mencegah keruntuhan tanah. Berikut adalah contoh ataupun jenis-jenis dinding penahan tanah yang biasa digunakan.
Berikut adalah tipikal dari dinding penahan tanah, yaitu grafiti, cantilever, dan counterfort. Semuanya memiliki ukuran tipikal yang bisa digunakan dalam perencanaan. Hal yang penting lainnya dalam perencanaan dinding penahan tanah adalah sistem drainase yang baik. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap daya dukung dari dinding penahan tanah tersebut. Beban-beban yang bekerja pada dinding penahan tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beban terbagi rata, berat sendiri, tanah isian di belakang, tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, dan tekanan dari air. Adapun tahapan dari perencanaan dinding penahan tanah, yaitu kita pertama mengukur topografi, investigasi kondisi tanah, menentukan jenis fondasi, dan mengecek kegagalan dari dinding penahan tanah tersebut. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.